Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Kitab Syiarus Salikin halaman 24, juz yang kedua. Faqad nakaha Ali karamallahu wajhahu ba'da wafati Fatimah radhiyallahu anha bi sab'i layalin. Artinya, maka sungguhnya berkahwin Sayyidina Ali karamallahu wajhahu kemudian daripada meninggal Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan 7 malam. Jadi Ali bin Abi Thalib dulu menikah kembali setelah meninggal istrinya Fatimah itu 7 malam setelahnya. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an membanyakkan berkahwin. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu beliau banyak kawin. Padahal beliau berkata, "Ma atazawwaju illa ajil walad." Artinya tiada aku beristri melainkan karena menghasilkan anak. Jadi beliau kawin menikah itu karena untuk agar banyak punya anak. Dan kata setengah ulama bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal berkahwin pada hari yang kedua daripada hari mati istrinya. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kawin lagi pada hari yang kedua setelah istrinya meninggal dunia. Padahal ia berkata, "Akrahu an abida azban." Artinya, tiada aku kawin. Aku tidak suka bermalam padahal aku bujang. Nah, jadi aku tidak suka malam, maksudnya bermalam, waktu malam melewati waktu malam itu dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bujang, tidak punya istri. Beliau tidak suka melewati waktu malam tanpa punya istri. Dan kata Sufyan bin Uyainah, kasratun nisa laysat minad dunya. Lianna Ali radhiyallahu an kana adhadu ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu arba'an niswah wa sab'ashri sariyah fa nikah sunnatun madiyah wa khuluq min akhlaqil anbiya. Artinya bermula membanyakkan akan perempuan, maksudnya banyak kawin, banyak istri, itu bukan daripada dunia yang sia-sia. Itu bukanlah dunia. Bukanlah dunia saja. Itu bukan hal yang sia-sia. Karena bahwasanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an adalah yang terlebih zuhud daripada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginya 4 perempuan istrinya dan 17 perempuan gundinya. Maka berkawin itu sunat yang dahulu, yakni jalan anbiya yang dahulu, dan yaitu perangai daripada perangai anbiya. Jadi Ali banyak kawin, banyak istri itu bukanlah hal yang sia-sia, bukan dunia. Karena dulu Ali bin Abi Thalib seorang yang zuhud. Tapi beliau punya 4 orang istri dan punya gundi, itu artinya budak. Punya budak-budak itu punya budak-budak yang sudah dijadikan seperti istri. Itu sebanyak 17 orang. Karena budak itu boleh dijauhi seperti istri walaupun tidak melalui akad nikah, tidak perlu dinikahi. Kemudian nanti budak itu akan merdeka setelah bila punya anak, budak itu akan merdeka setelah pemiliknya meninggal dunia, dan anaknya itu adalah anak yang merdeka, anak pemiliknya, anak tuannya. Jadi Ali radhiyallahu an, beliau punya istri 4 orang, kemudian juga punya banyak budak yang sudah dijadikan seperti istrinya, itu ada 17 perempuan. Kemudian kawin ini termasuk salah satu sunnah, salah satu akhlak-akhlak para nabi-nabi terdahulu. Akhlak-akhlaknya para nabi, kawin menikah.
Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yuqal anna Allah Ta'ala lam yadhkur fi kitabi minal anbiya illa al-muta'ahlin. Faqalu inna Yahya qad azzawaja lam yujami' qila inna ma fa'ala dhalika linailil fadli wa ikamati sunnah wa qila liwadil basar wa amma Isa alaihi salam fa innahu sayangkah in nazala ilal ard wa yuladlah. Dan dikatakan orang, ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak menyebutkan dalam kitabnya seorang nabi kecuali disebut menikah, berkeluarga. Jadi Allah tidak menyebutkan seorang nabi dalam kitabnya, dalam kitab-kitab, kecuali Allah menyebutkan nabi itu berkeluarga, punya istri, menikah. Ulama mengatakan Yahya, Nabi Yahya dulu, anak Nabi Zakaria, juga kawin, walaupun belum sempat bergaul dengan istrinya. Beliau keburu meninggal dunia sebelum sempat bergaul dengan istrinya. Dikatakan orang, ulama mengatakan, beliau berbuat demikian kawin itu untuk memperoleh fadilat, keutamaan kawin. Dan lagi, faedah menikah itu untuk mendapatkan keutamaan kawin, untuk mendirikan sunnah, kemudian untuk menjaga pandangan mata. Adapun Nabi Isa juga walaupun dulu belum sempat kawin, nanti ketika beliau akan turun lagi ke dunia ketika hampir kiamat, jadi beliau Nabi Isa itu akan kawin dan akan punya anak nanti. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, waqad qila fadlul muta'ahdin fil adabi kabatil mujahid alal qa'in raka'ah. Raka'atun minal muta'ahdi afdalun min sab'i raka'ah minal adabi. Dan sungguh dikatakan oleh sebagian ulama, oleh sekelompok ulama, ada ulama yang mengatakan keutamaan orang yang kawin daripada orang yang bujang, yang tidak kawin, itu seperti keutamaan orang mujahid, orang yang sungguh-sungguh, yang pergi berperang, ketimbang orang yang duduk saja. Keutamaan orang yang kawin daripada orang yang tidak kawin itu seperti keutamaan orang yang pergi berperang pada jalan yang benar dibandingkan dengan orang yang duduk-duduk saja tidak ikut berperang. Sembahyang 1 rakaat daripada orang yang sudah kawin itu lebih utama daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bujang, oleh orang yang tidak kawin. Adapun kelebihan yang menggemarkan meninggalkan berkawin itu, maka yaitu sabda Nabi SAW, khairukum ba'dal muta'amin al-khafif al-hadil ladzi la ahlalu walal walad. Jadi itu beberapa riwayat di atas tadi, ada hadis, ada pekerjaan-pekerjaan sahabat, itu menunjukkan tentang keutamaan kawin. Tapi ada juga hal-hal lain yang menunjukkan keutamaan orang yang, kelebihan orang yang tidak kawin. Jadi orang yang tidak kawin pun sebenarnya punya kelebihan, punya segi positifnya. Sebaik-baik, ini ada hadis, sebaik-baik kalian daripada hijrah 200 tahun itu, yaitu orang yang ringan kelakuannya, yang tiada baginya istri dan tiada baginya anak. Ini orang yang tidak punya istri, tidak punya anak, ringan dia.
Yang terlebih baik kamu kemudian daripada hijrah 200 tahun, yaitu orang yang ringan kelakuannya, yang tiada baginya isteri dan tiada baginya anak. Ini maksudnya orang yang tidak kawin, tidak punya isteri, tidak punya anak, dia tentu tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kawin, sudah punya isteri, punya anak, itu adalah satu tanggung jawab, amanah, jadi beban. Orang yang menyia-nyiakan amanah, menyia-nyiakan tanggung jawab, nanti akan berdosa, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Sehingga orang yang tidak kawin, yang tidak punya anak, itu dia punya satu sisi positifnya juga. Punya satu sisi positifnya juga. Ia tidak punya amanah di atas kepalanya. Pada hari kiamat ia tidak diperiksa lagi tentang soal tanggung jawab keluarga. Tidak diperiksa tanggung jawab keluarga, tidak diperiksa tanggung jawab terhadap anak. Jadi ia bisa langsung terlepas masuk ke dalam syurga. Ini adalah sisi positif lain daripada orang yang tidak kawin, tidak punya anak. Sehingga orang yang tidak, bila di dunia orang yang tidak kawin mungkin tidak mampu. Adapun orang tidak punya anak tidak perlu gundah, tidak perlu sedih. Karena orang yang tidak kawin, tidak punya anak pun punya sisi positif juga dalam kehidupannya itu. Dia hidupnya bisa lebih ringan, bisa lebih fokus beribadah. Demikianlah dulu bacaan kitab Syarhus Salikin juzuk yang kedua halaman 24. Masih seputar masalah perkawinan. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Nanti akan kita lanjutkan pada video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.